lebih kencang di samping ada vibrasi pip 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 pip, jadi gempa ya. Yang jadi di Aceh bukan seperti itu, ada P wave, ada like that ya. And bukan 9 skala Richter. And dari media internasional dia kasih pusat gempa di Aceh Utara. But itu jauh ke selatan dari situ di pusat. So ini 6,4 skala Richter. Ini jauh dari Aceh. Kenapa di utara bisa mulai tsunami besar dari sana langsung ke Aceh? Ini harus mulai dari sini, dari ke selatan, bukan dari utara. Terus ada physicist dari Prancis dari jalur saintifik dibuktikan ini tsunami ini bukan dari gempa bumi, itu ledakan bom di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Covizen semuanya, ini sebuah pertanyaan yang mungkin sedikit kurang ajar tetapi perlu kita jawab. Ketika saya membuat video tentang 4 kota yang Allah Subhanahu wa taala kutuk disebabkan karena perilaku mereka yang melegalkan LGBT alias ya seperti itulah. Mereka berhubungan sesama jenis, termasuk salah satunya di Indonesia yang namanya Dukuh Leketang. Insya Allah Dukuh Leketang akan saya lanjutkan di pembahasan selanjutnya, karena banyak yang teman-teman itu komentar tuh Dukuh Leketang di mana, Dukuh Leketang di mana. Itu banyak sekali yang bertanya. Insya Allah nanti akan saya bahas di mana Dukuh Leketang, seperti apa kejadian yang sesungguhnya, saksi matanya seperti apa, dan koran yang memberitakannya seperti apa. Insya Allah nanti kita akan bahas di video selanjutnya supaya menjadi pelajaran bagi kita bersama. Tapi untuk video kali ini adalah fokus saya untuk membahas apakah tsunami di Aceh itu azab dari Allah Subhanahu wa taala atau sebuah bencana alam biasa, sebuah bencana yang merenggut ratusan ribu nyawa, atau memang itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang zalim. Begini Covizen semuanya, untuk menentukan itu azab atau itu sebuah bencana yang menjadi pelajaran bagi manusia, itu sangat mudah sekali. Pertama, kalau orang-orang kafir, orang-orang bermaksiat, orang-orang zalim melakukan kezaliman, kemudian ditimpa dengan sebuah bencana yang sangat luar biasa dahsyat, maka sudah pasti itu adalah azab karena balasan kezaliman mereka. Tetapi kalau di situ orang-orang beriman, mereka tidak berbuat maksiat, mereka tidak berbuat kejahatan, mereka tidak berbuat kezaliman, ketika terjadi sebuah bencana, maka itu bukanlah azab, itu adalah musibah. Sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia supaya manusia itu lebih bersabar, lebih beriman, lebih ke depannya itu untuk memperhatikan hal-hal yang detail dan menjadi lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita berbicara tentang sebuah bencana besar yang terjadi di Aceh pada saat itu, sebuah tsunami yang merenggut 100.000 nyawa lebih, apakah itu termasuk bencana atau azab? Maka kita katakan itu sebuah bencana. Pertama, karena orang-orang Aceh itu tidak gemar bermaksiat, mereka meninggikan kalimat-kalimat Allah, termasuk syariat-syariat Allah pada saat itu. Dan memang orang-orang Aceh itu terkenal dengan serambi Mekahnya. Jadi mereka sangat meninggikan ajaran-ajaran Islam. Ya meskipun terjadi perubahan-perubahan sosial di sana, tetapi nilai-nilai Islam masih dijunjung tinggi di tanah Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua, tsunami yang terjadi di Aceh itu masih menjadi sebuah perdebatan. Apakah itu betul-betul bencana alami atau bencana buatan dari senjata rahasia yang dimiliki oleh Amerika? Itu sebuah perdebatan yang sampai saat ini juga masih belum ketemu titik tengahnya. Artinya ada teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa tsunami yang terjadi di Aceh itu karena ulah tangan manusia yang sedang menguji coba senjata baru mereka yang diledakkan di dalam laut, kemudian terjadi gelombang yang sangat luar biasa yang dampaknya sampai ke Aceh. Mereka adalah korban senjata manusia. Makanya di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di langit dan di darat. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan ulah tangan manusia.
Jadi apa yang dialami oleh orang-orang Aceh, yaitu tsunami pada saat itu, disebabkan oleh tangan manusia. Ini banyak sekali penelitiannya, banyak sekali teori-teorinya, dan banyak sekali pembuktian-pembuktiannya bahwa itu bukanlah gempa alami, bukanlah sebuah bencana alami, tetapi ada campur tangan manusia yang menggunakan senjata pemusnah massal, senjata yang ledakannya sangat dahsyat, diuji coba di dalam laut, dan dampaknya itu sampai ke Aceh atau sampai ke negara-negara yang berdekatan dengan laut itu. Ya, ini yang perlu kita pahami. Kalau memang teori ini benar, maka sudah dipastikan bencana yang terjadi di Aceh itu bukanlah azab, memang betul-betul murni kelalaian manusia atau ulah tangan manusia itu sendiri, bukan karena murka Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa difahami baik-baik ya. Kemudian, untuk mengenali apakah itu azab ataukah itu hanya bencana biasa, maka yang perlu kita lihat adalah kejanggalan-kejanggalannya atau ketidaknalarnya atau di luar nalarnya. Ketika satu kejadian di situ memang di luar nalar, tidak bisa dijelaskan oleh logika, tidak bisa dijelaskan oleh hukum-hukum alam, tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan alam, maka di situ biasanya memang azab atau memang itu murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh, ketika gempa bumi itu bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan alam. Ketika longsor bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan alam. Ketika gunung meletus juga bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan alam. Tetapi ketika azabnya kaum Sodom itu gak bisa dijelaskan dengan bagaimana ilmu alam menjelaskannya, gak akan pernah mungkin. Kenapa? Karena bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat kota Sodom kemudian membaliknya, ilmu alam gak akan pernah bisa jelaskan. Kemudian mereka dihantam dengan batu-batu dari langit, juga nggak akan pernah bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan alam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Ashabul Fil, pasukan bergajahnya Abraha, di situ Allah menggunakan batu-batu kerikil-kerikil yang sudah dipanaskan dari api neraka, kemudian dibawa oleh burung-burung ababil. Itu juga nggak bisa dijelaskan dengan hukum logika, juga tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam. Ilmu pengetahuan alam gak akan pernah bisa jelaskan itu. Ketika banjirnya Nabi Nuh alaihissalam juga gak bisa dijelaskan oleh hukum alam. Kenapa? Karena air bukan hanya turun dari langit, tapi dari dalam bumi pun keluar semuanya. Ketika azabnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terdahulu banyak sekali yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam membelah lautan juga nggak bisa dijelaskan dengan hukum alam. Meskipun banyak sekali teori-teori mengatakan itu semua adalah hukum alam, tetapi tidak akan pernah mungkin bisa melakukan hal seperti itu dengan kejadian seperti itu sama persis seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam, ketika zamannya Nabi Isa alaihissalam orang-orang dikutuk menjadi kera dan babi misalkan. Apakah itu bisa dijelaskan dengan hukum alam? Tidak akan pernah bisa. Nah, itulah yang kita sebut sebagai azab. Memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala karena murkanya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bencana alam yang memang sudah terjadi atau menjadi siklus dari bumi itu sendiri. Nah, yang terjadi di negeri kita, di Dukuh Legetang, itu juga sama, tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam. Nah, untuk penjelasan tentang Dukuh Legetang akan saya jelaskan di video mendatang, yaitu kesaksian manusia terakhir yang hidup dari Dukuh Legetang, yang sengaja Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Dia memberikan satu kesaksian yang sangat luar biasa tentang bagaimana Dukuh Legetang itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak bisa dinalar. Dan bagaimana pemberitaan di koran itu ada, korannya itu tahun di desa Legetang itu hancur, itu masih ada, dan ada beberapa orang yang sudah mengulasnya. Nanti kita akan ulas, kita akan bahas tentang Dukuh Legetang episode kedua, yaitu kesaksian terakhir manusia yang hidup dari Dukuh Legetang, menceritakan bagaimana hancurnya Dukuh Legetang tidak bisa dinalar, tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam. Nah, kalau yang di Aceh bagaimana? Jujur saja, dari berbagai macam aspek yang sudah kita pelajari, yang sudah kita baca, mengatakan bahwa yang terjadi di Aceh itu adalah murni semuanya adalah keteledoran dan kesalahan manusia itu sendiri. Atau memang itu adalah hukum alam, atau memang itu adalah kejadian fenomena alam. Ada sesuatu patahan, atau ada gempa di dalam laut, atau itu karena ulah manusia yang menguji coba senjata yang sangat luar biasa dahsyat ledakannya, sehingga menimbulkan sebuah bencana yang terjadi di Aceh Darussalam. Karena Aceh adalah negeri yang sangat luar biasa, sebuah tempat yang sangat indah dengan Islam yang dijunjung tinggi di sana.
Maka Allah Subhanahu wa taala ketika di sana dikatakan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat lain yang bermaksiat itu lebih banyak di negeri kita. Ingat ya, yang lebih bermaksiat itu lebih banyak di sana. Kenapa harus Aceh Darussalam? Nah, itu menjadi sebuah logika. Kenapa? Karena ternyata setelah diteliti itu bukan sebuah bencana biasa, tetapi ada konspirasi-konspirasi yang sangat mendalam di sana yang sudah diulas oleh berbagai macam ahli. Tapi sekarang saya cari video-videonya, banyak yang hilang, data-data itu banyak yang hilang, seperti seolah-olah itu ditutupi. Fakta-fakta yang terjadi di gempa itu yang menyebabkan tsunami banyak sekali ditutup-tutupi, sehingga video-video lama ada orang yang membongkar data-datanya. Saya pernah melihat ada sebuah kajian itu dari seorang profesor yang menjelaskan tentang keanehan tsunami itu ada, tapi sekarang saya cari videonya itu sekarang sudah nggak ada. Seolah-olah video itu di take down atau dihapus atau memang sudah dilenyapkan, kita nggak tahu. Tapi memang banyak hal-hal yang ditutup-tutupi dari kejadian apa yang terjadi di Aceh Darussalam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.